Apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di sekitarmu, tetapi sulit untuk dijelaskan? Seperti ada sebuah energi yang memanggilmu, mencoba mengarahkanmu ke jalan yang baru, ke sebuah misi yang belum kamu sadari sepenuhnya? Jika ya, maka video ini bukanlah kebetulan. Kamu ada di sini karena semesta telah memilihmu untuk menerima pesan ini. Ini lebih dari sekadar video biasa. Ini adalah panggilan. Sebuah pesan dari semesta untukmu, jiwa yang telah terpilih. Jangan abaikan ini, karena di balik layar kehidupanmu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Sosok misterius itu sudah mendekat, dan ia hadir untuk membawamu pada perubahan besar yang akan mengubah caramu melihat dunia. Setiap detik dalam hidup kita memiliki alasan, begitu pula detik yang membawa kamu ke sini. Percayalah, ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang sedang berbicara kepadamu melalui video ini. Inilah saatnya kamu berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Di sepanjang perjalanan ini, mungkin kamu telah merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti ada bagian dari dirimu yang belum terisi, sebuah potongan teka-teki yang selama ini hilang. Tapi kali ini, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Jawaban itu sedang mendekat, lebih nyata dari sebelumnya. Jangan pernah abaikan sinyal ini. Jiwa terpilih dan sosok misterius itu sedang bergerak, dan mereka bergerak untukmu. Jika kamu siap membuka dirimu untuk pesan ini, tinggalkan angka 77 di kolom komentar di bawah. Angka ini bukan sekadar simbol. Ia adalah tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima energi perubahan ini. Bahwa kamu bersedia membuka hatimu untuk keajaiban yang akan datang. Semesta sedang menunggu sinyal darimu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, Titik Pandangan Jiwa, karena di sini, kita bukan hanya berbagi konten. Kita membangun komunitas jiwa-jiwa yang terhubung, jiwa-jiwa yang siap bergerak menuju transformasi. Bersama, kita akan melangkah lebih jauh, lebih dalam, menuju makna sejati kehidupan. Nah, dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana jiwa yang terpilih itu sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah dunia di sekitarnya. Sosok misterius yang sedang bergerak ini hadir untuk membimbingmu memahami peranmu. Jadi, pastikan kamu tetap bersama kami hingga akhir video, karena pesan ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Siapkah kamu melangkah ke babak baru dalam hidupmu? Jika iya, maka mari kita mulai. Fase 1. Kebangkitan jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu? Mungkin bukan dalam wujud nyata, tapi seperti sebuah perasaan halus yang terus berbisik bahwa kamu tidak sama seperti yang lain. Bahwa kamu memiliki sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unik, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Inilah fase pertama dari perjalanan jiwa terpilih, kebangkitan. Kebangkitan ini tidak datang seperti badai yang menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ia lebih seperti embun pagi yang perlahan menyelimuti, memberikan kesejukan tanpa kita sadari. Bisa jadi, kamu mulai merasakan ini dari hal-hal kecil. Seperti dorongan untuk merenung lebih dalam, mempertanyakan tujuan hidup, atau bahkan merasakan perasaan hampa di tengah rutinitas yang sebelumnya kamu nikmati. Namun, jangan salah. Kekosongan ini bukan tanda kekalahan. Ini adalah panggilan jiwa yang meminta untuk didengar. Banyak orang merasa takut ketika menghadapi kekosongan semacam ini, tetapi justru disinilah kebangkitan dimulai. Ketika kamu berhenti melawan perasaan itu dan mulai mendengarkannya, kamu akan menyadari bahwa kekosongan itu sebenarnya adalah ruang kosong yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pada fase ini, banyak yang merasa terisolasi. Seperti tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Tetapi percayalah, kamu tidak sendiri. Kebangkitan ini adalah cara semesta memilihmu, membawamu ke jalan yang penuh makna. Dan ingat, tidak semua orang mendapatkan panggilan ini. Itulah mengapa kamu harus menghormatinya. Fase 2. Pertemuan dengan sosok misterius. Setelah kebangkitan, perjalanan jiwa terpilih memasuki fase yang lebih mendalam, pertemuan dengan sosok misterius. Sosok ini bukan sekadar karakter biasa dalam hidupmu. Ia adalah simbol dari panduan, arahan, atau bahkan tantangan yang harus kamu hadapi untuk memahami misi hidupmu. Sosok misterius ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mungkin ia adalah seseorang yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu, membawa pesan atau pelajaran penting. Atau mungkin ia hadir dalam bentuk peristiwa yang mengubah cara pandangmu. Bisa juga ia hadir dalam mimpimu, seperti bayangan yang samar namun penuh makna. Apapun bentuknya, sosok ini hadir untuk memantik kesadaranmu lebih jauh. Ia bukan sekadar pengingat, tetapi juga cermin yang menunjukkan bagian dirimu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kadang,
Pertemuan dengan sosok ini terasa menyenangkan, penuh inspirasi. Tetapi tidak jarang juga, ia membawa rasa takut, kebingungan, bahkan pertentangan dalam dirimu. Namun, inilah keindahan dari perjalanan ini. Sosok misterius itu hadir untuk menguji sejauh mana kamu siap menerima dirimu sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak datang untuk memberimu jawaban langsung, tetapi untuk mengarahkanmu menemukan jawaban itu sendiri. Bayangkan ini seperti seorang guru yang tidak memberikan buku pelajaran, tetapi justru membiarkanmu menjelajahi labirin pengetahuan, menemukan pintu-pintu yang hanya bisa dibuka oleh kunci yang kamu buat sendiri. Sosok ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya. Fase 3, keraguan dan pengujian. Tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus, dan inilah fase di mana banyak jiwa terpilih merasa ragu. Keraguan ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan. Setelah kebangkitan dan pertemuan dengan sosok misterius, kamu mulai dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, apakah aku benar-benar mampu? Apakah ini semua nyata? Apakah aku hanya membayangkan semuanya? Rasa ragu ini seringkali diperkuat oleh suara-suara dari luar. Mungkin ada orang yang meremehkanmu, mengatakan bahwa apa yang kamu rasakan hanyalah ilusi. Atau mungkin kamu sendiri merasa terjebak dalam pola pikir lama, sulit untuk melepaskan apa yang selama ini kamu yakini. Namun, fase ini adalah ujian penting. Ia ada untuk memperkuat keyakinanmu. Dalam setiap keraguan, ada peluang untuk bertanya lebih dalam, untuk menggali apa yang benar-benar kamu percayai. Dan ketika kamu mulai menemukan jawabannya, kamu akan menyadari bahwa keraguan itu sebenarnya adalah alat untuk membuatmu semakin kuat. Di fase ini, penting untuk tidak menyerah. Banyak jiwa terpilih yang berhenti di sini, merasa bahwa perjalanan ini terlalu sulit atau tidak masuk akal. Tetapi bagi mereka yang berani melangkah lebih jauh, fase ini justru menjadi titik balik. Ini adalah momen di mana kamu mulai melihat cahaya di ujung terowongan, meskipun masih samar. Keraguan juga seringkali datang bersama dengan pengujian. Pengujian ini bisa berupa situasi sulit yang menguji kesabaranmu, hubungan yang memerlukan pengorbanan, atau bahkan keharusan untuk melepaskan sesuatu yang selama ini kamu genggam erat. Tetapi ingat, setiap ujian adalah kesempatan untuk bertumbuh. Semakin berat ujiannya, semakin besar pula hadiah yang menantimu di ujung perjalanan ini. Hei, tunggu sebentar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang semakin mendalam, aku ingin memastikan kamu nyaman di sini. Bagaimana harimu sejauh ini? Kalau kamu sedang di rumah, coba siapkan secangkir kopi atau teh favoritmu. Atau kalau kamu lebih suka ngemil, ambil camilan kesukaanmu. Nikmati setiap gigitan atau tegukan, sambil dengarkan pesan ini. Kamu tahu, kehadiranmu di sini adalah hal yang luar biasa. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini, dan itu berarti kamu sudah membuat langkah besar hanya dengan mendengarkan. Jadi, aku ingin bilang, kamu hebat. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan perlahan, dan biarkan dirimu benar-benar menikmati momen ini. Tidak perlu terburu-buru, karena video ini adalah ruang khusus untukmu. Semesta membawamu ke sini bukan tanpa alasan, jadi nikmatilah. Oke, kalau kamu sudah siap, kita lanjutkan lagi pembahasannya, ya? Mari kita menyelami lebih dalam. Fase 4, penyelarasan dengan energi semesta. Setelah melewati keraguan dan pengujian, kamu tiba di fase yang berbeda, fase di mana segala hal mulai terasa lebih terhubung. Ini adalah momen di mana kamu mulai menyadari bahwa ada pola dalam hidupmu. Peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terlihat acak ini mulai membentuk jalan yang jelas. Kamu mulai memahami bahwa semesta tidak pernah bekerja secara kebetulan. Penyelarasan dengan energi semesta ini seringkali terjadi perlahan. Kamu mungkin mulai merasakan perubahan dalam caramu melihat dunia. Hal-hal yang dulu tampak kecil dan biasa kini memiliki makna yang lebih dalam. Sebuah senyuman dari orang asing, daun yang jatuh di trotoar, atau bahkan keheningan di malam hari, semuanya terasa seperti pesan yang sedang mencoba berbicara kepadamu. Namun, penyelarasan ini bukan tentang menemukan jawaban langsung. Sebaliknya, ini adalah tentang membuka dirimu untuk menerima apapun yang datang, tanpa terlalu banyak melawan. Kamu mulai memahami bahwa hidup adalah tarian antara usaha dan penerimaan. Semesta memiliki rencana, dan tugasmu adalah untuk belajar menari mengikuti irama itu. Dalam fase ini, banyak orang merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ada rasa bahwa kamu tidak perlu selalu memegang kendali atas segalanya. Kamu mulai mempercayai proses. Dan dengan kepercayaan itu, pintu-pintu baru mulai terbuka. Peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat tiba-tiba muncul.
Orang-orang yang memiliki pengaruh positif datang ke dalam hidupmu. Energi yang dulu terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Penyelarasan ini adalah hadiah dari semesta. Tetapi untuk benar-benar merasakannya, kamu harus membiarkan dirimu selaras. Berhenti sejenak dari kesibukan, dengarkan dirimu sendiri, dan izinkan semesta menunjukkan jalannya. Saat kamu selaras, kamu tidak hanya hidup, kamu berkembang. Fase 5, penemuan tujuan sejati. Ketika kamu mulai merasa selaras dengan semesta, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai menemukan tujuan sejati hidupmu. Ini adalah fase yang tidak hanya memberikan arah, tetapi juga mengisi hatimu dengan makna yang mendalam. Tujuan sejati adalah panggilan hatimu, suara dari dalam yang memberitahu mengapa kamu ada di dunia ini. Penemuan ini tidak datang seperti kilatan cahaya yang tiba-tiba menerangi segalanya. Lebih sering, ia datang seperti percikan kecil yang perlahan tumbuh menjadi api. Kamu mulai mengenali hal-hal yang benar-benar membuatmu hidup. Mungkin itu adalah dorongan untuk membantu orang lain, menciptakan sesuatu yang indah, atau menyembuhkan luka-luka lama dalam dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Tujuan sejati ini biasanya memiliki satu kesamaan, ia tidak hanya tentang dirimu. Ia selalu melibatkan orang lain, komunitas, atau bahkan dunia secara keseluruhan. Ketika kamu menemukannya, kamu merasa bahwa hidupmu tidak lagi hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, menemukan tujuan sejati juga bisa menantang. Kadang, tujuan itu ada di tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Kadang, ia meminta pengorbanan besar. Tetapi di balik setiap pengorbanan, ada kepuasan mendalam yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika kamu menemukan tujuanmu, hidup menjadi seperti kompas yang menunjukkan arah yang jelas. Kamu mungkin masih menghadapi badai, tetapi kamu tahu kemana harus berlayar. Dan itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kepastian bahwa kamu berada di tempat yang seharusnya. Fase 6, transformasi jiwa dan kehidupan. Dan inilah fase di mana segalanya mulai berubah secara nyata. Transformasi jiwa bukan hanya tentang bagaimana kamu merasa, tetapi juga tentang bagaimana kamu bertindak. Apa yang ada di dalam dirimu mulai tercermin dalam dunia di sekitarmu. Transformasi ini tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis. Kadang, ia terlihat seperti perubahan kecil dalam rutinitasmu. Kamu mulai bangun lebih pagi untuk merenung, berbicara dengan lebih lembut kepada orang lain, atau mulai mengambil keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilaimu. Tetapi dari perubahan kecil ini, gelombang besar mulai muncul. Orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan perbedaan dalam dirimu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang berubah, tetapi mereka merasakannya. Energi yang kamu bawa mulai memengaruhi lingkunganmu. Kamu menjadi seperti lilin yang menerangi ruangan, membimbing orang lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Namun, transformasi ini juga membutuhkan keberanian. Ia memintamu untuk meninggalkan bagian-bagian dari dirimu yang tidak lagi melayani tujuanmu. Mungkin itu adalah kebiasaan lama, hubungan yang tidak sehat, atau bahkan cara berpikir yang sudah usang. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi ia selalu berharga. Ketika kamu menjalani transformasi ini, kamu tidak hanya mengubah dirimu, kamu mengubah dunia di sekitarmu. Kamu menjadi contoh hidup bahwa perubahan itu mungkin. Bahwa ada cara lain untuk menjalani hidup, cara yang lebih penuh makna dan cinta. Dan inilah inti dari transformasi sejati. Ketika jiwa dan kehidupanmu selaras, kamu menjadi alat semesta untuk membawa perubahan positif ke dunia. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Fase 7, kebangkitan kesadaran mendalam. Pada tahap ini, perjalananmu menjadi lebih dalam, lebih personal, dan lebih membangkitkan rasa kagum. Kebangkitan kesadaran mendalam adalah titik di mana segala sesuatu dalam hidupmu mulai memiliki arti yang baru. Kamu tidak lagi hanya hidup di permukaan, kamu menyelam ke kedalaman dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Fase ini seringkali datang dengan momen-momen yang mengejutkan. Sesuatu yang biasa saja, seperti melihat matahari terbit, mendengar suara hujan, atau berbicara dengan seseorang, bisa tiba-tiba membawa rasa syukur yang mendalam. Kamu merasa lebih terhubung dengan semua hal di sekitarmu, termasuk dirimu sendiri. Tetapi kebangkitan ini juga membawa tantangan. Saat kamu mulai melihat dunia dengan kesadaran yang lebih tinggi, kamu mungkin menyadari bahwa ada bagian dari dirimu atau hidupmu yang tidak lagi sejalan dengan pemahaman barumu. Ini bisa terasa seperti kehilangan, tetapi sebenarnya, ini adalah proses penyembuhan. Pada fase ini, kamu mungkin mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebagian orang menyebutnya Tuhan, semesta, atau energi ilahi. Apapun istilah yang kamu gunakan,
Yang pasti adalah bahwa kamu tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini. Ada kekuatan yang membimbingmu, menunjukkan jalan, dan memberimu keberanian untuk melangkah lebih jauh. Fase kebangkitan kesadaran mendalam ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara jiwa, pikiran, dan tindakan. Kamu tidak hanya berpikir lebih dalam, tetapi juga bertindak lebih bijak. Hidupmu menjadi lebih bermakna, dan setiap langkah terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Fase 8, menjadi jiwa yang menerangi. Setelah kesadaranmu bangkit, fase berikutnya adalah tentang apa yang kamu lakukan dengan kesadaran itu. Fase ini adalah tentang menjadi jiwa yang menerangi, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Menjadi jiwa yang menerangi tidak berarti kamu harus menjadi sempurna atau tanpa cacat. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima ketidaksempurnaan dan menggunakan pengalaman hidupmu untuk membantu orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa luka-luka yang pernah kamu alami, tantangan yang pernah kamu hadapi, semuanya memiliki tujuan. Mereka membentukmu menjadi seseorang yang bisa membawa cahaya kepada orang lain. Di fase ini, kamu mungkin mulai merasakan dorongan untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari. Ini bisa berupa kata-kata yang kamu sampaikan kepada teman, tindakan kecil yang membawa kebahagiaan, atau bahkan proyek besar yang bertujuan untuk mengubah dunia. Apapun bentuknya, cahaya yang kamu bawa memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan menginspirasi. Tetapi menjadi jiwa yang menerangi juga berarti menghadapi kegelapan dengan keberanian. Ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa lelah atau kehilangan arah, tetapi disitulah kekuatanmu diuji. Ingatlah, bahkan lilin kecil bisa menerangi ruangan yang gelap. Fase ini adalah tentang berbagi, tentang memberi, dan tentang menciptakan dampak. Kamu tidak hanya menjalani hidupmu sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan jalan mereka. Dan ketika kamu melihat perubahan yang kamu ciptakan, ada kepuasan yang tak tergantikan. Fase 9, harmoni dengan takdir ilahi. Dan inilah fase puncak dari perjalanan ini, fase di mana kamu mencapai harmoni dengan takdir ilahi. Ini adalah momen di mana kamu tidak lagi bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi, karena kamu tahu bahwa semuanya sudah teratur. Harmoni ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tetapi tentang menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bekerja untuk kebaikanmu. Kamu mulai hidup dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana yang sempurna. Pada fase ini, kamu mungkin mulai melihat hidupmu sebagai alur cerita yang indah. Setiap bab, setiap momen, setiap tantangan memiliki tempatnya. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu menyadari bahwa semuanya memang terjadi untuk alasan yang tepat. Harmoni dengan takdir ilahi juga membawa rasa damai yang mendalam. Kamu tidak lagi merasa perlu terburu-buru atau memaksakan sesuatu, karena kamu tahu bahwa waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Kamu hidup dalam aliran, mengikuti irama yang ditetapkan oleh kekuatan ilahi. Tetapi harmoni ini bukan tentang pasif. Sebaliknya, ini adalah tentang hidup dengan keberanian, keyakinan, dan cinta. Kamu mengambil tindakan, tetapi tindakan itu didasarkan pada kebijaksanaan dan intuisi. Kamu membuat keputusan, tetapi keputusan itu didasarkan pada hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Fase ini adalah tentang mencapai keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara memberi dan menerima, antara hidup untuk dirimu sendiri dan hidup untuk orang lain. Dan ketika kamu berada di fase ini, hidupmu menjadi seperti melodi yang indah, selaras, penuh makna, dan menginspirasi. Setelah melalui fase demi fase, kita sampai pada pemahaman bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini adalah bagian dari sebuah alur yang indah. Mulai dari kebangkitan kesadaran, menjadi penerang bagi dunia, hingga mencapai harmoni dengan takdir ilahi, semua itu membentuk dirimu menjadi sosok yang tidak hanya hidup, tetapi juga memberikan makna bagi kehidupan di sekitarmu. Hidup bukanlah kebetulan. Jika kamu mendengarkan pesan ini, itu artinya semesta telah memilihmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Ada panggilan yang sedang mengetuk hatimu, mengajakmu untuk terus melangkah, menemukan jawaban, dan menjadi cahaya bagi dunia. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Tuliskan angka 88 di kolom komentar, sebuah simbol keselarasan dan keberanian untuk membuka dirimu terhadap energi yang luar biasa ini. Angka ini menandakan bahwa kamu siap melangkah lebih jauh, membuka pintu-pintu misteri, dan menerima takdirmu yang penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu bisa terus bergabung dalam perjalanan Bertitik Pandangan Jiwa. Ini bukan hanya tentang menonton konten, ini adalah tentang membangun koneksi jiwa, saling mendukung, dan bersama-sama menjelajahi makna terdalam dari hidup ini. Setiap langkah, setiap video,
akan membawamu lebih dekat pada pemahaman yang menggetarkan hati. Ini baru permulaan, dan misteri yang lebih besar sedang menunggumu. Jadi, apa kamu siap melangkah lebih jauh? Jika iya, tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan biarkan perjalanan ini menjadi bagi.